Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Motivator Gendeng, hari ini kita akan berbicara masalah Ibrahim bin Adham, kisah dan nasihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang mari kita belajar memanen hikmah-hikmah dari nasihat-nasihat Syekh Ibrahim bin Adham. Ini ada kisah dari kitab yang judulnya Kitab Rohatul Qulub. Rohatul Qulub ini karya Syekh Abdul Aziz Muhammad Sindi. Di kitab ini beliau cerita tentang Syekh Ibrahim bin Adham, yang suatu ketika beliau ini bertemu seorang lelaki muda. Yang lelaki ini kelihatan sedih, wajahnya layu, kelihatan bebannya banyak, masalahnya bertumpuk-tumpuk. Nah, laki-laki yang wajahnya murung ini didekati oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Kemudian beliau mengajak ngobrol orang ini. Kata Syekh, kok saya lihat kamu ini murung? Kamu kok sedih kelihatannya? Benar Syekh, saya sedang sedih. Saya banyak sekali masalah ini. Tumpuk-tumpuk. Rasanya dunia ini berat sekali, gelap sekali. Terus, kalau begitu coba saya ingin tanya 3 hal kepadamu, kata Syekh. Lelaki itu heran, ini ada orang sedih kok malah diberi pertanyaan. Tapi karena yang bertanya Syekh Ibrahim bin Adham, yang sudah masyhur kapasitas kewalian beliau, ya tentu saja laki-laki tadi bilang, "Nggih, silahkan, monggo Syekh kalau mau bertanya." Nah, jadi ada 3 pertanyaan yang nanti disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Kata Syekh, yang pertama begini, pertanyaan pertama. Apakah mungkin menurutmu ada peristiwa atau perkara yang terjadi tanpa keinginan atau sepengetahuan Allah? Nah, ya tentu saja lelaki ini bukan lelaki yang tidak ngerti apa-apa. Ya dia pernah ngaji. Nah lelaki itu bilang, ya tidak mungkin Syekh. Pasti semua yang terjadi di dunia ini atas perkenaan dan sesuai dengan ketetapan dan keinginan Allah. Baik, ini jawabanmu benar, kata Syekh. Terus sekarang pertanyaan kedua. Apakah rezeki yang ditentukan oleh Allah itu bisa berkurang tanpa seizin Allah atau tanpa ketentuan Allah? Jadi setiap orang kan sudah dapat jatah rezekinya masing-masing. Apakah mungkin jatah itu bisa berkurang tanpa seizin, tanpa pengetahuan Allah? Maksud pertanyaan Syekh itu begitu kira-kira. Ya lelaki itu terus jawab lagi. Tidak mungkin Syekh, pasti semua ketetapan tentang rezeki itu sesuai ketentuan Allah. Tidak mungkin berkurang atau bertambah sedikit pun tanpa seizin Allah. Oke, jawabanmu benar, kata Syekh. Pertanyaan kedua benar, pertanyaan ke-1 benar. Sekarang pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga. Apakah ajal atau umur yang telah ditetapkan, dituliskan oleh Allah itu bisa berkurang atau bertambah meskipun hanya sedetik saja? Nah lelaki tadi yang karena bukan lelaki yang bodoh, dia tahu agama, dia menjawab, tentu tidak Syekh. Semua jatah umur dan hal-hal yang terkait umur itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Umur saya, umur Syekh, umur semua orang itu sudah ditetapkan. Nah, ya jawabanmu benar. Terus Syekh nambah ini. 3 pertanyaan benar semua kamu.
Kata Syekh, lah kalau sudah tahu seperti itu, lah kenapa kamu kok sedih? Bukankah semua yang terjadi atas diri kita, baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi, dasarnya memang sudah kehendaknya Allah. Ini dengan kalimat Syekh yang terakhir ini tiba-tiba laki-laki tadi tersadarkan. Lah, mengapa kok aku harus sedih ya? Mengapa kok jadi berat sekali menghadapi ketetapan Allah ini? Apa aku ndak redo dengan ketetapannya Allah? Apa aku mengeluh dan komplain dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah? Pastinya tidak. Tidak akan begitu. Misalnya mengeluh tentang rezeki. Lah, bukannya rezeki setiap orang memang sudah ada jatahnya oleh Allah. Jadi tidak mungkin berkurang atau keliru orang lain. Kalau memang rezeki kita pasti nyampe ke kita. Kalau memang rezeki kita akan nyampe ke kita, sengaja ataupun kita ingin merebutnya, jadi alasan rezeki kita tidak bisa jadi alasan kita untuk sedih. Wong ya masing-masing orang ada jatahnya. Mungkin pengalaman pahit ya pengalaman itu seperti apapun juga. Sesuai dengan ketetapan dan pengetahuan Allah. Tinggal kita belajar mengambil hikmahnya dan meresponnya dengan respon terbaik. Tidak perlu jadi beban yang membuat sedih berlarut-larut. Ataukah mungkin kita takut mati? Mungkin karena sakit lama, atau anggota keluarga kita ada yang sakit dan macam-macam. Ini kan berkaitan dengan umur. Lah, kalau hubungannya dengan umur, bukankah jatah usia, jatah umur setiap orang? Termasuk sedih dan gembiranya juga semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Mengapa kok kemudian sedih? Nah, dengan petunjuk Syekh Ibrahim bin Adham tadi, akhirnya lelaki itu tadi terus sadar. Tidak lagi sedih, tapi kemudian dia cerah. Dia tersenyum lagi. Ternyata selama ini aku keliru. Sikap batinku keliru. Wong hidup ini seperti apapun peristiwa yang kita hadapi, dia jadi berat atau ringan itu kan tergantung cara kita menyikapinya. Nah, orang tadi menyikapinya sebagai yang berat sehingga dia murung terus. Diberi petunjuk oleh Syekh Ibrahim dengan 3 pertanyaan tadi, akhirnya dia sadar. Kemurungannya pun hilang. Oke, jadi ini pelajaran pertama bagi kita untuk tidak mudah mengeluh. Tidak menggunakan kacamata yang negatif terhadap hidup kita. Tidak menganggap apapun yang menurut kita tidak sesuai dengan keinginan kita itu sebagai sesuatu musibah hidup, sebagai sesuatu yang memberatkan hidup kita, sebagai sesuatu yang jadi alasan kita untuk tidak terima dan tidak redha atas ketetapan Allah semuanya. Allah sangat sayang pada kita. Pasti semua yang terjadi dalam hidup kita hakikatnya adalah buah dari kasih sayang Allah itu. Tergantung cara kita menyikapinya. Baik, ini pelajaran dari Syekh Ibrahim bin Adham. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Saya akhiri. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti terus Motivator Gendeng. Jangan lupa diberi subscribe, like, komen. Dan jika benar-benar menguntungkan bagi Anda, silahkan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.